Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dengan propagasi dan evaluasi mandiri dari analisis jabatan. Adapun anggota kelompok kami itu yang pertama ada Winaya Trofiah, yang kedua Nesya Wijaya, yang ketiga Angga Mulyadi, yang keempat Gabriela, yang kelima Maharani, yang keenam Sandy Prasetyo, dan yang terakhir yaitu Sriyanti BRC Hombing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan propagasi yang pertama, yaitu laporan analisis dan evaluasi jabatan pada perusahaan tekstil. Nah, objek dalam penelitian ini yaitu sebuah perusahaan tekstil dengan jumlah responden sebanyak 36 orang. Adapun hasil yang didapatkan yaitu kelengkapan unsur dalam deskripsi jabatan usulan terstruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dari buku referensi. Kemudian spesifikasi jabatan sesuai dengan kondisi sekarang. Dan dari segi evaluasi yang dinilai adalah nilai relatif jabatan yang telah dilakukan pembobotan terlebih dahulu dengan menggunakan metode yang ditetapkan. Dari hasil pembobotan terhadap masing-masing faktor dan subfaktor dapat digunakan untuk mencari nilai skala. Next. Selanjutnya ada kuesioner analisis jabatan, di mana kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam menganalisis jabatan, di mana juga berisi daftar pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh karyawan yang akan dianalisis jabatannya. Dalam kuesioner analisis jabatan terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi umum serta informasi terhadap bidang-bidang pekerjaan yang dilakukan. Adapun informasi umum dari kuesioner analisis jabatan meliputi identifikasi jabatan, pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan untuk mencapai dari jabatan yang akan dikerjakan tersebut. Informasi bidang dalam analisis jabatan mencakup yang pertama adalah tugas. Di sini tugas terbagi menjadi 3, yaitu tugas pokok, tugas penunjang, dan tugas tambahan. Tugas pokok adalah kegiatan pokok atau sering disebut kegiatan substansif, adalah kegiatan-kegiatan yang secara langsung mengenai tujuan organisasi. Oleh karena tugas atau kegiatan secara langsung mengenai tujuan organisasi, maka tugas pokok organisasi atau jabatan satu dengan jabatan yang lain adalah berbeda. Yang kedua, tugas penunjang merupakan tugas-tugas yang bersifat membantu, melayani, memudahkan, dan melancarkan tugas pokok dan tugas-tugas pimpinan. Tugas penunjang ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti penanganan kepegawaian, keuangan, material, data informasi, dan tergantung pada terus. Yang terakhir adalah tugas tambahan, yaitu tugas yang seharusnya tidak termasuk dalam jabatan tersebut, akan tetapi harus dilakukan oleh orang yang memangku pada jabatan tersebut. Selanjutnya adalah tanggung jawab dan wewenang. Tanggung jawab adalah apa yang harus dipenuhi selama memegang jabatan tersebut. Sementara itu wewenang adalah hak yang dimiliki pemangku jabatan untuk membuat dan mengambil keputusan dalam penyelenggaraan tugas di organisasi atau perusahaan. Wewenang ini terbagi menjadi 2 dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah keputusan bisa diambil secara individu, lalu yang kedua adalah keputusan ini bisa diambil atasan dan juga orang yang tersebut. Selanjutnya ada lingkungan. Adapun aspek dari lingkungan ini yang ditanya berdampak langsung pada persyaratan fisik dalam melaksanakan pekerjaan. Lingkungan pekerjaan dapat meliputi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan hingga berbagai risiko yang dapat terjadi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada pelaksanaan dan perlengkapan. Segala pekerjaan dimanapun berada membutuhkan peralatan dan perlengkapan tertentu dalam melaksanakannya. Segalapun komponen ini harus disebutkan secara spesifik dalam pertanyaan atau kuesioner analisis jabatan tersebut. Yang selanjutnya adalah hubungan kerja.
Di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hubungan internal adalah hubungan kerja yang terjadi di dalam lingkungan organisasi atau perusahaan sendiri. Hubungan internal ini menyangkut hubungan atasan dengan bawahan, atasan dengan atasan, dan bawahan dengan bawahan. Lalu yang kedua adalah hubungan eksternal, yaitu hubungan dengan pihak luar untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kuesioner analisis jabatan, hal yang harus dimunculkan atau ditanyakan adalah yang antara siapa dan siapa hubungan tersebut dilakukan, frekuensi yang mencakup pengulangan dalam satuan waktu hubungan tersebut dilakukan. Selain itu juga dalam hal apa dan tujuan dalam tersebut dilakukan. Yang selanjutnya adalah spesifikasi dan syarat dari jabatan. Ini mencakup yang pertama pendidikan, yaitu mengukur kompetensi dasar apa saja yang harus ada pada pemangku jabatan. Yang kedua adalah pelatihan yang pernah dilakukan. Ini untuk mengetahui pelatihan selanjutnya yang mungkin harus dilakukan. Yang ketiga adalah pengalaman kerja. Ini dilakukan untuk penyesuaian dengan posisi yang ada. Dan juga semakin banyak pengalaman bekerja yang dimiliki, maka posisi tersebut akan semakin kompeten. Pengetahuan dan keterampilan. Ini mengukur apakah tenaga kerja saat ini sudah memenuhi syarat, apakah perlu dilakukan pelatihan, apakah perlu dilakukan rekrutmen, dan Baik, selanjutnya yaitu evaluasi mandiri. Selanjutnya, yang pertama yaitu jelaskan pentingnya analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Berilah contoh real dalam suatu kasus. Analisis jabatan begitu penting sehingga mengharuskan organisasi untuk tetap melakukan uraian terhadap jabatan dalam organisasi agar berjalan dengan lancar. Menurut Rahayu 2013, analisis jabatan merupakan sebuah alat yang digunakan dalam manajemen sumber daya manusia dan diciptakan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan lengkap mengenai suatu jabatan atau posisi. Gambaran yang dimaksud adalah uraian tanggung jawab dan tugas dari suatu jabatan dan uraian kualifikasi atau persyaratan yang dibutuhkan agar tugas tersebut dapat dijalankan. Pentingnya analisis jabatan seringkali disebut sebagai alat utama dan pertama dalam MSDM. Menurut Sugiono 2016, analisis jabatan diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk menyusun deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Analisis jabatan berkaitan dengan fungsi manajemen sumber daya manusia karena dapat menghasilkan deskripsi jabatan yang berisi gambaran mengenai isi dari suatu jabatan, diantaranya yaitu tugas atau pekerjaan, standar kinerja, bobot jabatan, dan syarat pemangku jabatan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan dalam melakukan penarikan karyawan atau rekrutmen. Next slide. Kegiatan yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia sangat bergantung pada informasi yang diperoleh dari analisis jabatan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, penarikan dan seleksi karyawan, yang dapat dilaksanakan ketika sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang jenis dan karakteristik pekerjaan. Yang kedua, keperluan kompensasi, seperti pemberian upah kepada karyawan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan dalam organisasi. Yang ketiga, keperluan penilaian kerja. Manajer cukup membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja standar yang telah ditetapkan untuk mengetahui prestasi dari karyawan. Yang terakhir yaitu keperluan pelatihan. Apabila karyawan telah diterima dan belum cukup keterampilannya, maka manajer dapat memberikan pelatihan tambahan. Sekian. Kemudian contoh real dalam suatu kasus. Nah, pada PT Perkebunan Nusantara X atau Persero, Kebun Ajong Gayasan dipimpin oleh seorang administratur yang memiliki tanggung jawab langsung kepada direksi pusat. Di bawah administratur akan dibantu oleh kepala bagian yang terdiri dari kepala bagian tanaman, kepala pengolahan, kepala bagian AK dan U atau akuntansi keuangan dan umum. Dan jabatan selanjutnya hingga yang paling rendah adalah arsi yang terdiri dari arsi tanaman, arsi pengolahan, arsi AK dan U, dan terdapat pembantu arsi pada setiap masing-masing bidang, mandor, juru teknik, dan yang terendah adalah buruh.
Perekrutan karyawan akan dilakukan oleh direksi pusat, sedangkan untuk karyawan musiman atau buruh sortasi akan direkrut oleh ketua kelompok butuh sortasi. Next. Dalam suatu agroindustri skala rumah tangga tidak melakukan analisis jabatan dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Suatu agroindustri rumah tangga perlu melakukan analisis jabatan dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Karena analisis jabatan itu adalah mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan agar tujuan dapat tercapai. Adanya sebuah analisis jabatan bertujuan untuk menentukan karakteristik yang harus dimiliki seseorang dalam sebuah jabatan. Hasil dari sebuah analisis tersebut dapat berupa deskripsi maupun spesifikasi sebuah jabatan. Manfaat dari analisis jabatan ini yaitu yang pertama untuk keperluan penilaian pekerja, yang dimana dalam analisis jabatan setiap pekerjaan ditetapkan dengan standar kinerjanya. Kemudian untuk mengetahui apakah karyawan berprestasi atau tidak, seorang manajer cukup membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja standar yang ditetapkan. Yang terakhir adalah untuk keperluan pelatihan dan juga pengembangan karyawan. Terima kasih. Next. Selanjutnya ini adalah referensi yang kami gunakan dalam mengerjakan tugas ini. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.